mendengarkan siaran kita di Monday Madness. Aku suka body goyang mama muda, mama muda. Kenapa kok mama muda ya? Kok nggak ada mama kaya gitu? Jangan. Timbul Nanti kontroversi. kontroversi Oh iya lagi iya kalau iya kaya iya iya. miskin. Padahal di kalangan mama-mama tuh yang lebih sensitif adalah tua muda. Iya benar. Kamu berapa? Nggak mau, jangan. Timbul umur gitu ya. Bisa perang dunia ketiga ntar. Lebih sensitif. Ya teman-teman, ini kita masih bahas soal statementnya Pak Ahmad Yuryanto Terkait yang sebelumnya nih. JC Jubir Penanganan COVID-19 ini. Ade tuh kepikiran juga, kata Mandala. Sebenarnya nama kesini siapa ya? Ade Mandala Putra Sujiwo Tejo Mangku Boto Limo gitu, panjang lah namanya. Ini Susah. namanya Pak Ade Mandala apa panjang? Namanya Boto. Boto itu makanan, tolong. Terus gitu dia bilang, perlukah negara ini menyewa juru bicara gitu? Bukan lebih ke negara sih. Apa itu? Lebih ke Segala sebuah instansi gitu loh. Apapun. Instansi apapun bisa yang lain lah intinya, nggak harus BNPB ataupun instansi kenegaraan. Aku ya. Kalau aku nggak nyewa juru bicara tuh karena Bukan lebih menyewa. 18 ya. Bukan lebih menyewa sih, lebih tepatnya mungkin lebih ke meng-hire orang yang pengalaman ataupun profesional ya. Kalau menurut aku perlu biar tidak bolak-balik masuk penjara. Ada kayak ini teman kita penulis. Iya benar ya. Ziggy. Oh iya. Kalau dia menjelaskan dia akan nggak apa Pakai jubir ya. pakai jubir. Yang mengerti sampai seluk-beluk isi hati gitu. Iya. Jadi kita sampai bingung, ini sebenarnya yang Ziggy beneran yang Mbak Dewi itu Mbak Ayu itu atau Ziggy-nya ini yang ya. penulis. Atau jangan-jangan Ziggy ini dituliskan oleh orang lain, kita juga nggak tahu ya gitu. Nah gitu. Kalau aku ngerasa perlu ya kan, karena bahasa aku nggak karu-karuan seperti ini, cuman ya gitu. Sebagai masyarakat yang baper karena diolokkan Miss Queen tadi, nggak baper. Jadi karena belum menjadi pembicara publik yang banyak kali ya. Aku masih belum merasa perlu. Lagian kalau misalkan aku punya juru bicara, harus bayar. Punya manajer aja aku belum punya, nggak kuat bayar, apalagi punya juru bicara. Gitu. Punya manajer. Harusnya sih ada. Dia nggak punya manajer, admin punya banyak. Admin sosmed, Bu. Iya. Terus kalau kamu gimana Har? Kalau aku misalkan kalau instansi ini kan kalau aku nggak mungkin ada juru bicara ya, karena saya harus menjual diri saya sendiri ya. Enggak, emang Anda suka berbicara dengan orang. Anda gatel, meskipun Anda nggak harus bicara, aku yang ngomong. Iya. Nanti saya bisa ditunjuk jadi. Memang di antara kita yang memiliki kemampuan diplomatis cuman Kahari doang ya, gitu. ya, kalau aku nih ya, yang keluar tuh adalah kuning-kuning di sungai. Betul. Sesuai dengan isi hati ya. Iya. Jadi kalau instansi perlu adanya juru bicara juga misalkan, tapi juru bicara di sini nggak hanya sekedar juru bicara yang dia well spoken yang memiliki bagus ilmu komunikasi bagus, tapi dia harus punya backgroundnya apa ini yang sesuai ranahnya ya, sesuai bidangnya. Aku bahas seperti itu. Benar. Jadi nggak hanya membutuhkan juru bicara yang pandai berbicara, kan misalkan kalau textbook dan dia textbook dan pemahaman itu akan berbeda keluarnya seperti itu. Jadi menurutku perlu juru bicara kontekstual gitu ya. Tapi juru bicara yang memiliki background yang sesuai dengan instansi tersebut dan permasalahan apa yang harus dia bicarakan. Makanya sekarang kan banyak pemilihan duta-duta agar itu tadi kan instansi-instansi punya juru bicara di masing-masing. Memiliki ujung tombak untuk mempromosikan instansinya atau program-program mereka. Ujung tombak ya, bagus gitu. Iya. Nita. Tidak perlu. Kenapa? Karena saya juru bicara untuk instansi apapun ya. Yang utama itu lebih utama memahami, karena tampilnya di tujuannya lagi. Juru bicara apa sih? Kan tampil di publik, tampil di depan wartawan-wartawan pers ya.
kenapa dia pokoknya harus benar-benar siap dengan materi, maksudnya kayak sekarang misalnya sekarang ini kan soal COVID, penyakit berarti ya harus emang orang yang ngerti kesehatan. Karena apa yang kayak tadi saya bilang, apa yang harusnya ditampilkan ketika dia tampil kayak press release keadaan COVID di Indonesia, itu ada orang yang bikin skripnya dan menyusun datanya. Dia harus bisa baca data itu yang penting. Kedua, dia akan menanggapi pertanyaan. Kan pasti ada pertanyaan. Wartawan pertanyaannya ini ya, suka ini kan, memancing kontroversi gitu ya. Suka jebak. Jadi dia harus jawabnya itu juga harus benar-benar sesuai bidang gitu. Jadi kayak sekarang nih diperdebatkan, kita akan lebih banyak, terus kesalahannya menurut saya juga minor. Terserah orang bilang itu kan bahaya gitu, balik lagi kalau menurut saya minor, karena hal yang harus dia sampaikan sesuai SOP dia itu sudah tersampaikan dengan baik. Sisanya itu bukan tugas dia memang. Aku ingat apa kata Nita ini, yang itu nanti jadinya kontradiktif gitu. Aku punya buku gitu ya, yang ditulis oleh wartawan sendiri, itu menjelaskan mengenai yaitu tadi cara orang si narasumber menjawab pertanyaan wartawan agar dia tidak terjebak, karena memang itu tujuannya, menjebak si narasumber agar kita ketahuan inkonsistensinya nih di mana nih, kayak gitu. Jadi kayak ngetes aja ya. Benar. Sedangkan itu nanti akan dijadikan berita. Padahal jadi harus benar-benar kuat dia menyampaikan berita gitu. Terus pertanyaan dari wartawan itu soal pasti dong ketika COVID yang ditanyain ya tentang COVID kan. Nggak mungkin apa visi misi Bapak dulu mengambilnya, kayak nggak mungkin. Sampai diajarin caranya juga duduk dan lain sebagainya. Jadi kalau menjawab, contoh nih ya, kalau menjawab pertanyaan wartawan, jangan sampai posisi mereka lebih tinggi dari kita, karena secara psikologis ternyata kalau kita jawabnya lebih tinggi gitu, kita terinferior, jadi inferior kayak gitu. Jadi posisinya paling tidak sama sejajar dan lain sebagainya. Nah kayak gitu-gitunya juga kan bisa dipelajari, maksudnya ketika masuk, tetapi ilmu yang akan disampaikan itu tidak bisa dipelajari. Jadi terus keadaan ketika menunjuk jubir kan pasti sangat sangat occasionally gitu. Jadi kita tidak bisa yang memang menyiapkan segalanya kayak orang-orang duta tuh kan, memang dia tahu tujuannya. Jadi memang dia juga akan 50-50 antara knowledge dengan public speaking dia, skillnya. Sedangkan orang yang kayak gitu sekarang ya instansi tuh banyak gitu, bidang profesi, bidang skill itu kan juga banyak kan. Jadi kalau saya sih prefer meningkatkan skill, pengalaman juga kayak si Bapak ini kan skill dan pengalaman dia dalam menghadapi masalah wabah gitu kan, udah wabah endemi gitu ya. Itu kan juga banyak. Jadi dia tahu banget gitu soalnya. Jadi nanti kita bacakan profilnya ya, tunggu komentar. Adi dulu gitu. Background dari mungkin kalau dari pendapat aku sendiri sih bakal ikut sama kebanyakan ya, itu juga perlu, karena emang public speaker juga bisa dinilai penting agar tidak agar dia tidak dalam menyampaikan poin-poin yang perlu disampaikan atau dilaporkan tidak melenceng dari apa yang ditetapkan gitu loh, apa yang telah dirancang ataupun dibuat gitu. Jadi memang benar-benar tersampaikan dengan baik, bahkan dengan kata-kata yang diplomatis. Berarti menurut tadi penting ya, berarti. Bisa penting banget, bisa penting dan juga bisa enggak, tergantung situasi di instansi tersebut. Kalau misalkan memang di instansinya udah ada tenaga profesional yang ahli dalam public speaking, ya nggak perlu lagi dong kita hire ataupun kita nyewa orang untuk sebagai press release atau jubir gitu loh. Ya, sebelum kita nanti komentar lebih jauh, ini kita baca sama-sama ya. Boleh. Atau dengar sama-sama siapa sih sebenarnya Pak Ahmad Yuryanto ini yang sekarang lagi jadi jubir penanganan corona, wajahnya tuh muncul tiap hari gitu ya di televisi. Sampai ngalang-alai Menteri Kesehatannya sendiri. Jadi Pak Ahmad Yuryanto ini memulai karirnya sebagai dokter militer yang pernah mengikuti misi Dili. Maksudnya misi ke Dili. Dili itu di Timor Timur. Sekarang Timor Timur ya. Timor Leste. Iya, benar. Lalu kenapa pemerintah menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan sebagai juru bicara? Ini dilakukan sehari setelah Pak Jokowi kemarin itu awal bulan mengumumkan 2 warga Indonesia yang positif. Seperti itu.
Nah, penunjukan juru bicara khusus ini dilakukan, kata versi pemerintah ini, agar informasi yang diberikan kepada masyarakat itu tidak simpang siur. Mungkin terkait penyakit ya. Pak Ahmad Yuryanto lahir di Malang 11 Maret 1962, baru saja ulang tahun, ya kan? Ia adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Lalu Yuryanto memulai karirnya sebagai dokter militer, tepatnya sebagai perwira utama kesehatan daerah militer 5 Brawijaya di tahun 1987. Aku belum lahir, Pak. 4 apalagi aku. Mungkin Bapak itu yang melahirkan Anda? Kalau dia yang melahirkan aku, nggak mungkin aku sebego ini, gitu. 4 tahun kemudian ia ditugaskan menjadi perwira utama kesehatan daerah militer 9 Udayana, Bali. Jadi tahun berapa? 87 tambah 4. Hitung sendiri ya. 91. Oh, 91. Terus pernah menjalani misi sebagai dokter Batalion Infanteri 745 Sampada Yuda Bakti yang ditugaskan di Dili, Timur Timur pada 1991. Zamannya Pak Soeharto. Di 2006 ini diangkat menjadi wakil kepala rumah sakit tingkat 2 Dustira Bandung, Jawa Barat. 2 tahun kemudian ia menjadi wakil kepala kesehatan daerah militer 4 di Ponegoro, Semarang. 2009 menjadi kepala kesehatan daerah militer 11 Patimura, Ambon, Maluku. 2 tahun kemudian dipromosikan menjadi kepala dinas dukungan kesehatan operasi pusat kesehatan TNI. 2015 ini mulai diminta Menteri Kesehatan Nila Muluk untuk menempati posisi Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Sejak pertengahan 2019 baru dia dipercaya sebagai Sekretaris Ditjen P2P Kementerian Kesehatan dan mengkoordinasikan proses observasi kesehatan para WNI yang dijemput dari beberapa negara yang mengalami wabah virus corona. Gitu. Di backgroundnya sudah ada kesehatan. Ya. Ke skill ya memang. Skill, ya. kesehatan militer, tapi semua meskipun militer, semua itu ke kesehatan militer. Gitu. Jadi emang sesuai juga sih sama kenapa dia ditunjuk sebagai jubir penanganan COVID ya. Tapi kayak sebagian besar jubir juga gitu kan, apa Sesuai. yang bener-bener dia paham. Backgroundnya Sesuai bidangnya ya. Bidangnya. Sesuai kebutuhan. Ya. Sesuai kebutuhan. Tapi kalau balik lagi setelah kita tahu dia siapa, perlu jubir apa enggak gitu. Kalau aku perlu. perlu gitu. Karena kan kembali aku tadi bilang, karena jubir ini disesuaikan dengan kondisi ya. Apa ini yang mau di sekarang sesuai dengan kondisi apa yang mau disampaikan. Perlu orang dari public speaking. Kalau aku perlu gitu. Untuk jubir apakah perlu orang dari public speaking? Saya tetap tidak perlu. Saya lebih penting ke background. Meskipun ada memilih orang dengan public speaking terbaik, tapi tetap dari kesehatan. Berarti bisa jadi Pak Abdul ini adalah orang dengan public speaking terbaik di bidang kesehatan dan COVID gitu. Jadi jangan sampai ambil public speaking ini dari luar. Atau ketika kamu sudah dapat yang terbaik kayak Pak Abdul ini, nanti kamu ajarin Pak Ahmad ini, kamu ajarin public speaking dan dituliskan skripnya. Saya rasa itu semua sudah protokol resmi dari setiap instansi. Kalau apalagi kalau ketemu dengan pers gitu. Tapi kalau kesalahannya minor, menurut saya tidak perlu yang dari orang public speaking banget gitu. Iya. Dan ini juga berapa kali dia salah dalam setiap kali mereport. Kalau cuman ini baru yang pertama, padahal report udah berapa kali, ya nggak masalah. Nggak masalah, gitu. benar. Dan jangan tidak Menggeneralisir. membesar-besarkan.